Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadajana jamaah salat subuh muslimin muslimat rahimakumullah. Mireng syukur kepada Allah Ta'ala kalau bersyukur alhamdulillah pada pagi mangken dan bila satu saja masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kangkui melakukan ibadah utamanya ibadah sholat subuh berjemaah dan Masjid Agung Pangkalan, termasuk tentunya juga kita yang diiktikaf awaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat kula i'tikaf di Masjid Kalito karena Allah Ta'ala. Juga kita niat haji awaitul ta'allum li i'la'i kalimatillah. Niat kula haji kanggo menjunjung tinggi agama Allah. Juga niat-niat selain termasuk silaturahim apalagi ancam berterakan bela bersahabat sadaya pada pagi mangken kita dipertemukan oleh Allah SWT kanggo pada panian si ampun ikanian dalam adat kita masing-masing dari contoh masing-masing. Para sahabat, para hadirin rahimakumullah, pada saat mungkin kita akan menjelaskan tentang atau kita ngaji kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat adalah sebuah kitab kumpulan dari solawat sekarang sareng Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Sebelum menjelaskan tentang kitab Dalail, kita akan menjelaskan siapa penulis atau pengarang kitab Dalail Khairat. Dan itu serta boleh tulis tentang biografi Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Asy-Syamdali Asy-Syarif Al-Hasani Al-Maliki Asy-Syadili. Jadi kitab Dalail Khairat itu sebuah kitab yang mengumpulkan beberapa sholawat yang menjadi amalan dari semua muslimin muslimat, khususnya kalangan pesantren, khususnya sedajana para ulama, para wali Allah, sedajana adalah membaca atau diamalkan yang namanya kitab Dalail Khairat. Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu dari Maroko, lahir di Maroko. Dalam catatan beberapa referensi tidak ditemukan tahun berapa lahirnya, tapi sejelas saking karena kealiman, kawalinan dan lain sebagainya, Muhammad bin Sulaiman itu diberi gelar dengan Al-Imam, Al-Alim, Al-Amil, Al-Wali, Al-Kabir, Al-Arif, Al-Hakim, Al-Wasil, Al-Qutub. Jadi gelar banyak, semoga gelar di dunia itu gelar akademisi. Ini cuma eselon, tapi yang tersa eselon juga. Jadi dikenal kelaban Al-Imam, Al-Alim artinya orang yang alim, Al-Amil artinya orang yang mengamalkan ilmunya,
Al-Wali artinya kekasih Allah. Al-Kabir artinya orang yang termasuk salah satu tokoh besar dalam sejarah agama Islam. Kemudian juga diberi gelar dengan Al-Arif, artinya orang yang usul dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikenal dengan Al-Muhaqqiq karena saking alimnya, kemudian diberi gelar dengan Al-Muhaqqiq. Al-Wasil dikenal dengan usul kepada Allah, artinya makrifat kepada Allah. Al-Qut artinya wali kutub, termasuk salah satu ulama yang wali Allah yang dikenal dengan orang yang arif billah, artinya huni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu termasuk salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Makanya dalam nyamanan kali itu disebut dengan Muhammad bin Sulaiman Al-Hasani. Al-Hasani maksudnya kali itu adalah potona Sayyidina Hasan, putranya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kali itu adalah putri Rasulullah. Jadi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli termasuk salah satu keturunan baginda, atau yang disebut dalam kalangan kita dengan Habib atau minal habaib. Para sahabat rahmatullah, beliau wafat pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 870 Hijriah, atau Masehinya adalah 1465 Masehi. 1465 Masehi ini yang wafat. Jadi sesudah Hijriah itu belum ngatos petopolo. Mungkin tahun 1444 Hijriah. Kalau Masehinya beliau wafat 1465. Sekarang tahun 2022, berarti cukup hampir ampun. Artinya termasuk lama, termasuk ulama-ulama konan. Beliau wafat pada saat melakukan sholat subuh, rakaat pertama, sujud kedua. Dia wafat pada saat melakukan sholat subuh. Artinya tepat sholat subuh, tepat sholat pasir. Dan juga pada hari itulah beliau dikuburkan. Jika itu tanggal 16 Rabiul Awal kilat, tanggal 16 Rabiul Awal tahun 870, dikuburkan di salah satu masjid yang beliau bangun. Artinya ibu dina masjid, Maula Sultan Qadirul sampai ibu dina masjid. Lain juga Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli juga dikuburkan di salah satu masjidnya. Cuman setelah dapat 70 tahun dari pemakamannya, sampuna oleh 70 tahun dari penguburan, jasad beliau dipindah. Artinya mayitnya pindah dari Sus ke kota Marrakesh, katanya di sini. Artinya juga di Maroko. Selama 70 tahunan, sekitar 70 tahun. Tapi yang menarik, pemindahan jasad almarhum Imam Al-Jazuli, kadito jasad beliau tidak berubah sama sekali. Persis seperti ketika jasad beliau baru dimakamkan. Jadi seakan-akan dikuburkan kemarin, karena saking ejeulkeun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampun 70 tahun, sekitar 70 atau 77.
70 sampai 77 tahun. Jadi tidak ada perubahan. Bahkan karena beliau sebelum meninggal dunia potong rambut, artinya cokor. Potong rambut seakan-akan masih baru juga. Jadi waktu selama 70 tahun tidak ada perubahan sedikit pun. Potong rambut pakun anyar. Bahkan katanya di sini ada salah satu orang yang sengaja nekuk salah satu denah santen. Lekat itu seakan-akan darah mengalir, artinya pada orang kodi, seakan-akan seperti itu. Saking karena mulia di sisi Allah, karena beliau termasuk salah satu kekasih Allah yang arif billah dan juga termasuk orang si wusul dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, sedangkan kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh beliau yang seperti siapa itu bagi salah satu kitab yang menjadi amalan mayoritas muslim-muslimah, terutama kalangan pesantren, terutama para ulama, para wali dan sebagainya. Kadito mempunyai nama lengkap Dalailul Khairat wa Syawahidul Anwar fi dzikri shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya namanya adalah Dalailul Khairat. Yang melatar belakangi beliau menulis atau mengarang kitab Dalailul Khairat itu adalah pada satu saat beliau as-salat dan mau ngambil wudu. Nah situ tempat beliau as-salat dan wudu. Saampona nyari tempat wudu ternyata beda somor cuman sobung tembalan. Jadi kamu ngalah kali tersebut ngalah air. Ampun sampuna lama kelamaan, sampuna beliau bingung untuk mengambil air. Pas pada orang ini di sini dikatakan tiba-tiba seorang bocah perempuan melihatnya dari tempat ketinggian dan bertanya, sampian pasera. Karena bingung, Al-Imam Al-Ghazali bingung untuk ngalah air. Jadi tanya lagi, panjenengan pasera. Baik kepada Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Ghazali. Kali kamu terkenal, artinya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Ghazali aku terkenal. Jadi akan terkerja. Artinya terkerja itu orang yang terkenal mengkilo bisa ngalah air dengan kedalaman yang seperti itu tanpa timba. Dan pada saat itu kan terkenal wali, jadi anak-anak dikatakan milo bisa ngalah air tidak si tadi tempo dan milo bisa. Karena pesanan anak-anak itu pesanan nolongi apa toh kakui. Bagaimana sekiranya Syekh Kadito bisa ngalah wudu tanpa timba. Artinya pesanan beri kemudahan ben Allah SWT kalau ben berokana anak-anak Kadito. Jadi Kadito itu sebudaki. Lalu bocah itu meludah ke dalam sumur itu dan tiba-tiba air yang meluap ke atas sehingga Al-Ghazali berwudu dengan mudah. Jadi agar anak-anak itu bercoba dengan sumur pas kalau berizin Allah berguna. Seandainya air itu ke atas, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ghazali ngalah wudu dalam bicara gempa. Sampun ngalah wudu pesanan atanya. Syekh tadi itu bertanya, dengan apa kamu memperoleh kekeramatan ini? Artinya dia akan itu atanya, beriman kepada Allah Taala beri kekeramatan apa? Langsung nak kita jawab dengan memperbanyak
tumbuhan maka binatang-binatang liar menentukan diri kepada pertolongannya. Artinya kalau makanya baca salawat dan kaji Nabi. Akhirat karena mendengar cerita ini tergugah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli keakui makobol bermakobol salawat. Akhirat dikaranglah dengan sebuah kitab yang bernama Dalailul Khairat. Jadi ini yang menyebabkan latar belakang ditulisnya kitab yang seperti yang telah disebutkan tadi. Jadi kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan dari berbagai sholawat. Yang mana sholawat ini tentunya kita sudah tahu, kita membaca sholawat nomor 2-nya Al-Quran. Artinya Al-Quran panjenengan maos Al-Quran tanpa ngerti apa yang dibaca itu dapat pahala. Tanpa ngerti apa sih maos panjenengan nika panjenengan oleh jenengan. Sekalipun juga sholawat, kita baca sholawat tanpa ngerti apa maksudnya dapat pahala. Lain dengan yang lain. Kalau yang lain panjenengan macam apa, tapi kita tidak ngerti maksud meskipun secara global, secara umum, dengan itu sulit dapat pahala. Mana yang panjenengan mau Al-Quran atau mau selawat, biarpun tidak ngerti apa maksudnya, nika dapat pahala. Nika. Jadi itulah kehebatan. Jadi dalam ini adalah sebuah amalan dari semua pelajar muslim. Tentunya menabi orang-orang pesantren teorinya dan dalam itu. Sebab kali itu sudah menjadi rutinitas mereka dibaca setiap hari. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran setiap hari. Meskipun hanya 1 juz ataupun kurang sedikit. Setelah itu juga kita harus membaca sholawat. Paling tidak kita kalau namanya baca setiap hari paling tidak jumlah 300 sholawat. Jadi kalau namanya kita membaca Dalailul Khairat berarti sudah di dalamnya sudah ada. Bahkan bisa lebih dari 300. Dalailul Khairat itu sama dengan Al-Quran dalam arti pakai juz-juz. Kalau Al-Quran 30 juz, kalau Dalailul Khairat adalah 8 juz. Artinya dibaca Senin, apa yang dibaca Senin, Selasa itu apa, Rabu itu apa, Kamis itu mana yang dibaca, Jumat itu mana yang dibaca, kemudian Sabtu itu apa, mana yang dibaca, kemudian Minggu atau Ahad mana yang dibaca, Senin apa yang dibaca. Jadi Seninnya 2, Senin pertama dan Senin kedua, karena 8 hari, 8 juz, sehingga Seninnya ada 2. Dalam arti umpamanya kita membaca yang pertama umpamanya memulai makin Senin, lalu Selasa baca yang Selasa, kemudian Senin lagi ketemu lagi dengan Senin, kita hatamkan Senin, jemaah Quran juz 30 kita baca, kemudian kita kembali lagi kepada juz 1, yaitu sama hari Senin juga. Artinya umpama hatam malam hari Senin tadi dihatamkan, bacaan Senin kedua hatam, berarti paginya kita baca Senin pertama. Jadi terus seperti itu berjalan. Ini adalah bacaan-bacaan yang ada dalam sholawat Dalailul Khairat yang banyak diamalkan atau dibaca oleh para ulama, para wali dan juga kalangan pesantren, khususnya para ulama yang memang menjadi rutinitas mereka. Di samping kita membaca Al-Quran, tentunya kita baca sholawat. 2 hal ini harus menjadi langganan bagi kita, artinya menjadi rutinitas bagi kita dulu sampai saja. Para sahabat, para hadirin Allah, kalau dalam segi susunan dalam hal itu ada istilahnya muqaddimah. Jadi
setiap Senin. Kemudian hari Seninnya dalailnya dibaca terus seperti itu. Untuk hari-hari yang lain tentunya cuma membaca sholawatnya, umpamanya Selasa baca Selasa itu. Cuman secara umum dalail khairat itu bermata rantai. Artinya beda guru yang memberi ijazah, sehingga guru yang memberi ijazah kepada kita dari guru kita itu terus ke atas kepada sampai kepada pengarang, yaitu kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jadi ada mata rantai. Semula torikot kasar, torikot syadili dan sebagainya kan ada mata rantai. Juga dalail khairat juga ada mata rantai. Jadi dari seorang guru kemudian terus ke atasnya, terus ke atasnya, terus ke atasnya sampai kepada pengarang. Setiap kita membaca setiap hari, Kak Dinto difatihai mereka-mereka. Meskipun Fatihah satu kali cukup, tinggal membaca kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini sampai kepada pengarang kita bacakan setiap hari. Jadi nyambung terus ke atas. Jadi dalam khairat itu adalah prosesnya untuk menghafalkan atau membaca secara rutin memang harus melalui seorang guru ijazah. Dan bahkan banyak di antara para wali Allah Subhanahu wa taala itu dapat izin dari Rasulullah. Jadi meskipun dalail ini bukan pada masa Rasulullah, tidak, bukan dari masa Rasulullah, tapi kan selawat. Setiap kita baca selawat, tentunya ada malaikat yang melaporkan. Panjenengan baca selawat dengan kanjeng Nabi, beda malaikat si matur dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kisah bulan bitulan makin yang Masjid Agung mau selawat. Jadi Rasulullah oning dekat dalail khairat tentunya. Oning dia panjenengan si maos dan juga tahu kepada dalail khairat. Jadi ada ulama yang memang dapat ijazah dari Rasulullah, artinya betul kanjeng Nabi diparingi. Kadito dijelaskan dengan kadito. Wa akhadtu bi tariqil batin an walillahi ta'ala Sayyid Muhammad al-Maghrib at-Tirmizi. Qala akhadtu bi tariqil batin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neremah langsung dari kanjeng Nabi. Berkanjeng Nabi kasara ipakon kamalaki. Bukan berarti dalail itu ada di masa Rasulullah, tidak. Tapi kan Rasulullah pasti tahu karena isinya sholawat. Sehingga ada orang-orang wali itu langsung bermimpi Rasulullah, langsung diizinkan untuk atau diperintahkan untuk mengamalkan atau membaca kitab dalail khairat. Seperti saya akan dengan itu yang dijelaskan di kitab Al-Adabul Lami'an fil Halal Al-Adabul Khairat. Kemudian para sekon rahimahumullah dengan itu dijelaskan wa anna min barakatihi aidan, termasuk salah satu keberkahan dalam mengamalkan sholawat dalail khairat fathu abwabil khair was sa'adah, akan terbukanya pintu kebaikan dan kesuksesan dan keselamatan. Wal qalil man aktsara min qiraatihi, dan juga pintu kekayaan bagi orang yang istiqomah memperbanyak membacanya. Bahkan yang paling penting ini adalah wa min a'dhami dzalika ru'yat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Yang paling agung dari barokah istiqomah membaca ini sholawat al-khairat, ru'yat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, bisa bertemu dengan Rasulullah pada saat tidur, artinya mimpi. Liman dawama ala qiraati wa akthar, bagi orang yang istiqomah memperbanyak membaca sholawat dalail. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa di antara keberkahan yang ditulis oleh pengarang kitab ini dalam kitab Al-Adabul Lami'an itu. Jadi
Al-Anwarullah itu adalah saki tentang kegunaan dan faedah dan barokah daripada mengamalkan kitab dalil. Syarah atau banyak mana yang berkomentar tentang dalil itu banyak kitab, bahkan bisa sampai 19 kitab. Jadi asal kitab situ pasti peneliti sangat belas. Semula orang ulama-ulama yang menjabarkan nikah dibukukan sampai 19 kitab atau buku. Padahal kitab-kitab yang lain tidak sampai yang sebanyak seperti itu. Ada nama gula menulis kitab tadi. Kan kadang-kadang ada orang yang menulis sebagai penjelasan dari kitab itu. Dan itu kadang-kadang hanya satu atau dua paling banyak. Lah kalau Dalil Khairat yang dikarang oleh Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Kak itu yang menjelaskan, yang membeberkan dan dijadikan sebuah kitab atau buku sampai 19 kitab. Saking karena banyakan penggemarnya dan saking karena banyakan orang yang membaca kitab ini, yaitu kumpulan sholawat yang telah ditulis oleh Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Masalah muslimin rahmatullah, itulah tentang sekilas tentang kitab Dalil Khairat yang memang menjadi rutinitas kita dalam membaca. Monggo kita Quran kita baca dan juga sholawat, khususnya sholawat ilahi kita baca. Jangan kita hanya salah satunya. Jangan hanya istiqomah sholawat tapi Quran tidak dibaca, atau sebaliknya. Jangan hanya Quran yang kita baca tapi sholawat tidak dibaca. Karena kedua-duanya ini adalah pegangan kita dalam bacaan-bacaan setiap hari. Karena sholawat adalah salah satu cara untuk kita kenal kepada baginda Rasulullah SAW. Semakin banyak yang kita baca sholawat itu, maka tentunya kanjeng Nabi kenal kepada kita. Pasti kenal Rasulullah kepada kita. Kenapa boleh kita baca di samping kuburan baginda? Menabi kita baca sholawat di setiap kuburan kanjeng Nabi, Rasulullah mendengarkan bacaan dengan semua. Ada kanjeng Nabi ini ngaji. Sholawat saya mau salah baca dengan kanjeng Nabi ini ngaji. Mana bisa malaikat ala Quran baca dengan mau sholawat. Mungkin sekali ada pada soalan, mungkin pada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin dari orang yang ada yang ingin ditanyakan, silakan maju ke depan. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga tertulis saja, termasuk orang yang ahli Quran dan ahli sholawat. Moga-moga istiqomah serta jadi nafkah buat foto-foto selain dan keluarga besar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang baca dalil tanpa diijazah? Biasanya kan kalau pada pagi kurang sempurna, tak sampu, tak sanad. Jadi tidak bersanad, langkung-langkung saya sanad. Artinya kita mengamalkan apapun sektor tanpa ijazah. Kenapa?
cuma kepada amalan yang memang ada sanad atau bersanad, maka bersanad ini kalam saya. Jadi anggaplah umpama lebih banyak dengan macam wiridan yang ditulis oleh sahabat Muhammad Khalil. Itu lebih bagus dibandingkan kita mengarang sendiri. Kenapa? Yang mengarang itu lebih dekat dengan Allah. Sehingga umpama kita yang mengarang kurang sempurna, karena kita tentunya masih agak jauh kepada Allah. Jadi kenapa boleh pasangan dapat ijazah langsung saya anggap seperti dalam khairat kita baca sebenarnya tidak ada masalah tanpa ijazah. Cuman kalau mamanya dapat ijazah kan bersambung ke mola listrik pada daerah acampo pola asampo benetam parah. Kemudian Senin kedua dibaca malam, kemudian Senin kedua dibaca Senin pagi. Kilo kenapa? Senin kedua dibaca malam, Senin satunya artinya memulai lagi dari depan siang atau pagi harinya loh kenapa? Mulai Al-Quran hatam malam bisa mulai baca hatam malam, kemudian paginya memulai di satu. Cuman selaku saya sudah pun Al-Quran hatam baca dengan makin tadi bisa lolo sampai dilanjutkan meskipun sedikit kepada juz 1 malah asamku. Jadi juz 1 langsung dibaca satu majelis juga meskipun tidak semua juz 1 itu. Jadi umpama hatam bacaan juz Quran langsung memulai di depan meskipun sampai beberapa ayat saja. Malah asamkunya juga tentunya dalail itu yang lebih bagus memang satu majelis Senin kedua dan Senin pertama juga dibaca satu kali. Artinya satu majelis satu tempat. Apakah boleh baca dalail di qadha? Karena ada udzur. Jadi semua amalan mau umpamanya kita terlewatkan di qadha, sunat di qadha. Panjenengan salat duha tak apa aja beri kelopai, qadha mangken apa? Sebab sudah menjadi rutin panjenengan abajan tahajud umpamana gelek ternyata takalek karena asaren panjenengan salat mangke bareng duha usul sunat tahajud kata ini kondoan. Lo kenapa? Kalau sudah rutin, apa rutin kemudian terlewatkan di qadha sama panjenengan. Lain halnya umpamanya tak rutin, contohnya panjenengan pas sengaja abajan duha alasan salat zuhur maka tak ini benar kena duha. Mungkin karena panjenengan modal apa karena panjenengan rutin. Gila kenapa? Saya qadha mana terlewatkan apapun yang kita kerjakan yang sudah istiqomah terlewatkan kita sudah untuk menggantinya di qadha. Mungkin sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina